Tapi sewaktu kesehatannya udah lebih pulih lagi, badannya udah makin seger, alhamdulillah Bu Hamka ini udah bisa mengingat lebih jelas lagi kejadiannya. Jadi dia mulai ngasih keterangan. Hai guys, karena kemarin ada beberapa dari kalian yang request gue buat bahas kasus bapak dan anak yang lagi viral itu. Jadi ini gue bikinin ya, kronologi sekaligus update terbaru, titik terang atau bisa dibilang jawaban untuk kasus misterius ini. Buat kalian yang belum tahu, kasus itu terjadi di bulan lalu, tepatnya di hari Sabtu 28 Oktober 2023, di Kecamatan Koja yang letaknya itu di Jakarta Utara. Di sana ditemukan seorang pria dan juga anaknya yang udah lama tidak bernyawa dengan kondisi tubuh yang udah membengkak. Dan posisinya pas ditemuin itu tergeletak telungkup dengan wajah yang menghadap ke bawah gitu guys. Nah yang bikin kejadian ini terasa makin aneh itu adalah pada saat rumahnya didobrak rame-rame sama warga sekitar, ternyata ditemukan istri sama anak pertamanya masih hidup. Dan posisinya juga ada di dalam rumah itu. Tapi mereka cuma bengong gitu, gak nyari bantuan atau apa. Bahkan kondisi mereka waktu itu lemes, tak berdaya. Dan wajah mereka juga ekspresinya itu datar doang pas ditemuin. Gak ada kelihatan kayak sedih atau takut sama sekali. Padahal mereka udah hidup berhari-hari cuma duduk di situ, bebarengan sama dua mayit yang makin lama makin berbau busuk nih. Janggal banget gak menurut kalian? Namun untungnya belakangan ini teka-teki kejadian ini udah mulai terkuak karena istrinya itu udah mulai sehat. Jadi dia bisa ngasih beberapa info ke kepolisian. Untuk detailnya kita mulai dari lokasi rumah mereka dulu ya. Rumah itu beralamat di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Sekeluarga yang menempati rumah itu terdiri dari seorang pria bernama Hamka Rusdi, umur 50 tahun, yang biasa dipanggil Pak Hamka. Lalu ada istrinya bernama Nur Hikmah, 31 tahun, biasa dipanggil Bu Hamka. Dan juga dua orang anak mereka, yang pertama bernama Afida Zakia Afsa, umur 2 tahun 4 bulan, dan yang kedua yaitu anak bungsunya yang bernama Abid Kusai, umur 1 tahun. Nah, rumah mereka itu terdiri dari 2 lantai, yang lantai 1 cuma dijadikan garasi buat parkirin mobil, lalu mereka semua tinggalnya di lantai 2 guys. Pak Hamka udah tinggal di rumah itu selama kurang lebih 10 tahun, karena Pak Hamka ini emang asalnya asli dari Koja ya. Rumah yang mereka tempati itu adalah warisan dari orang tua Pak Hamka yang dulunya emang tinggal di sana juga. Tapi walaupun udah lama di sana, nyatanya warga sana masih ngakunya nggak terlalu deket sama sosok Pak Hamka ini. Karena dia orangnya agak introvert dan nggak banyak nanya yang basa-basi kalau ketemu orang. Namun Pak Hamka ini nggak sombong kok. Buktinya dia selalu hadir di masjid buat sholat. Sekalian juga bersosialisasi lah di sana. Di kawasan itu Pak Hamka termasuk orang yang sukses karena dia punya usaha travel ibadah umroh yang udah memberangkatkan banyak jemaah-jemaah di sana guys. Di tahun 2017 lalu, Pak Hamka akhirnya menikah sama istrinya Nur Hikmah dan selama sekitar 6 tahun berumah tangga dari 2017 sampai 2023 ini mereka udah punya 2 anak ya, Afida sama Abid Kusai tadi. Nah untuk istrinya yaitu Nur Hikmah ini bahkan lebih pendiam lagi daripada Pak Hamka guys. Soalnya warga di sana pun katanya bahkan nggak tahu namanya itu siapa. Jadi pas ketemu di jalan, biasa mereka cuma manggil dia dengan sebutan Bu Hamka, yang diambil dari nama suaminya, yaitu Pak Hamka. Jadi warga sana kenal muka Bu Hamka ini, tapi nggak tahu kalau nama dia itu sebenarnya Nur Hikmah, sebelum ada kejadian ini. Kalau sekarang ya karena udah berita di mana-mana, tentu mereka udah tahu lah. Kita aja udah tahu, apalagi mereka gitu kan, yang lebih dekat sama rumah itu. Lanjut ya, 18 hari sebelum warga sana dobrak rumah mereka tadi, tepatnya di tanggal 10 Oktober 2023, hari Selasa, ternyata Pak Hamka sama anak bungsunya Abid Kusai masih sempat ngikutin kegiatan donor darah yang artinya waktu itu mereka masih sehat dong ya. Karena sebelum donor darah kan pasti kondisi tubuhnya udah dicek dulu apakah dalam keadaan yang 100% fit atau tidak. Kegiatan donor darah ini diketahui berkat adanya postingan Pak Hamka di media sosialnya. Yang bahkan ada caption, menjaga bahagia dengan berdonor darah rutin, termotivasi untuk selalu menjadi insan bermanfaat. Kelihatan normal-normal aja kan di situ. Selain postingan itu, karena Pak Hamka ini seorang bos travel, di sosial medianya juga banyak kelihatan postingan-postingan Pak Hamka yang lagi bawa keluarganya buat ikut liburan terus bareng jamaah. Jadi emang positif vibes banget ya orangnya. Family man gitu guys. Setelah pulang dari donor darah tadi, di pertengahan bulan Oktober 2023, warga sekitar sana satu persatu mulai nyium bau gak sedap dari yang cuma kayak bau bangkai hewan gitu kan. Lama-lama makin menyengat sampai-sampai semua warga sana pun jadi ngerasa aneh sama bau itu. Kalau bangkai tikus mah nggak sampai berhari-hari gitu ya. Nah, salah satu warga di sana yang rumahnya paling dekat sama Pak Hamka, yang bernama Pak Bambang, pun ngerasa penasaran ini bau apa ya.
Terus dia mulai deh tuh nyari-nyari sumber baunya, kok nggak nemu-nemu. Waktu itu dia masih positive thinking nih, dia nggak mikir yang aneh-aneh. Yang di pikiran dia cuman, paling bangkai tikus. Lalu dia pun ngajak warga sana buat bantu nyari sumbernya sampai ke gorong-gorong, ke parit maksudnya. Tapi makin dicari-cari loh, secara nggak sadar posisi mereka itu malah makin jalan gitu kan. Malah makin mendekat ke rumahnya Pak Hamka. Niat mau nanya ke orangnya, tapi segen. Terus pintu rumahnya kan ketutup. Dilihat-lihat juga mobil sama motor di garasinya udah berdebu banget. Kayak udah lama nggak diurus. Tapi setelah mereka pikir-pikir, oh iya, Pak Hamka ini kan usahanya travel tuh. Mungkin dia lagi ke luar negeri kali bawa jamaah. Dan kadang-kadang juga kan dia bawa keluarganya sekalian. Makanya sering posting-posting di sosial media tadi kan. Ditambah lagi di halaman rumahnya itu ada banyak paket yang tergeletak gitu aja. Logikanya kalau Pak Hamka ataupun istrinya ada di rumah, kan udah pasti paketnya diambil ya. Paket-paket barang pesan mereka. Lah ini paketnya malah dianggurin, digeletakin gitu aja. Berarti fix ini rumahnya kosong nih di pikiran warga sana. Jadi mereka masih belum curiga tuh. Karena biasanya rumah Pak Hamka tuh emang sering kelihatan sepi gitu. Hari-hari pun berlalu, tapi baunya ternyata nggak hilang-hilang juga. Malah makin menyengat sampai udah nggak bisa ditahan lagi nih. Terus makin jelas juga kalau sumber baunya ya dari rumah Pak Hamka itu. Soalnya kan tadi gorong-gorong parit udah ditelusuri semua. Nggak ada bangkai hewan. Jadi berarti ya dari mana lagi kalau bukan rumahnya Pak Hamka. Lalu di hari Kamis tanggal 26 Oktober, warga sana rencananya mau ngedobrak pintu rumah Pak Hamka buat mastiin sebenarnya ada apa di dalamnya. Tapi waktu itu ada usul dari salah satu warga yang nyaranin kayak, udahlah kita jangan main hakim sendiri. Takutnya dianggap maling atau apa gitu kan. Jadi akhirnya diputuskan ya udah deh besok aja pagi-pagi ayo kita rame-rame kita temuin pihak kelurahan buat lapor biar ada saksinya gitu maksudnya. Namun kebetulan waktu itu lagi gak ada perwakilan dari pihak kelurahan buat jadi saksi, jadinya baru bisa keesokan harinya lagi. Jadi ya udah keesokan harinya lagi nih, tepatnya di hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 jam 8 pagi, terjadilah pendobrakan rame-rame oleh warga sana sama Babinsa. Setelah pintu berhasil dibuka, mereka pun langsung serbu masuk ke dalam buat ngecek, karena udah penasaran banget kan. Nah ternyata kondisi di dalam rumah tuh berantakan banget, barang-barangnya berceceran di mana-mana, dan yang bikin warga salvo itu adalah istri Pak Hamka. Yang ternyata masih ada di situ, tapi posisinya tuh dia lagi duduk di sofa. Diam 1000 bahasa, nggak ada reaksi sama sekali, kayak mematung gitu. Yang padahal waktu itu kan banyak orang berbondong-bondong masuk ke rumahnya. Harusnya kalau orang biasa mah panik sama kaget ya, rumahnya tiba-tiba didobrak segerombolan orang gitu. Nah tapi Bu Hamka di situ malah duduk, cuma ngeliatin mereka doang, pasrah gitu. Berbarengan sama anak pertamanya yaitu Afida yang umur 2 tahun tadi. Yang juga sama, lagi duduk di sofa, diem aja nggak nangis atau apa. Dan mereka berdua badannya udah sama-sama lemes banget. Janggal banget nggak menurut kalian? Mereka berdua nggak ada sedikit pun respon ketika ngelihat orang-orang masuk ke rumah mereka. Setelah warga nemuin Bu Hamka sama anaknya Afida, mereka pun langsung ditanya dong, permisi Bu, Pak Hamkanya di mana ya? Lagi-lagi di situ Bu Hamka sama anaknya tuh nggak jawab, alias tak bergeming sedikit pun, tetap linglung gitu. Lalu warga pun nerusin buat nyari keberadaan Pak Hamka di seluruh rumah itu. Nah pas mau masuk kamarnya, mereka terkejut karena ngelihat Pak Hamka di depan kamar mandi dalam posisi terungkup. Wajahnya menghadap ke bawah, ditambah lagi keadaannya udah membusuk ngeluarin bau yang bikin mual. Jadi posisi Pak Hamka itu ada di antara kamar mandi dan kamar tidurnya ya. Terus untuk anak bungsunya yaitu Abid Kusyai ditemukan juga tidak bernyawa di dalam kamar. Keadaannya juga sama, udah membusuk. Malahan untuk anaknya ini lebih parah karena tubuhnya udah membengkak. Sampai-sampai para warga gak ada yang berani buat sekedar sentuh-sentuh badannya. Apalagi kan dilihat-lihat udah jelas tidak bernyawa ya. Daripada merusak TKP juga kan, kalau tubuhnya dipegang-pegang gitu, nanti jadi ada banyak sidik jari mereka. Bisa-bisa menghambat penyelidikan. Karena itu mereka pun lapor polisi, biar pihak berwajib aja deh yang ngurusin gitu kan. Sembari menunggu kedatangan polisi, warga lanjut mengevakuasi Bu Hamka sama Afida, anak pertamanya yang masih selamat, buat dikasih makan dulu nih. Karena tadi kan kondisi mereka lemes banget tuh. Sampai mau ngomong pun udah susah, nggak bisa jawab pertanyaan. Nah pas disuapin, alhamdulillahnya ternyata mereka berdua mau makan guys. Artinya bisa diselamatkan dong. Walaupun memang mereka semua waktu itu sambil nyuapin makanan, sambil masih keheranan juga. Kenapa mereka berdua nggak ada ekspresi ya? Entah masih shock apa gimana. Terus untuk tubuh mereka itu setelah dilihat-lihat sama-sama nggak ada luka-luka ya guys. Jadi diduga tidak ada aksi kekerasan sama sekali di rumah itu. Yang aneh di sini itu cuma yang pertama, mereka nggak ada ekspresi sama sekali.
Yang kedua, Bu Hamka juga nggak ngelaporin kejadian ini ke warga setempat sebelum akhirnya mereka ditemukan. Nanti gue jelasin ya jawabannya untuk hal ini. Setelah disuapin makanan, Bu Hamka sama Afida pun langsung dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani perawatan, guys. Setelah kedatangan polisi, barulah giliran Pak Hamka sama anak bungsunya, Abid Kusai, dievakuasi ke instalasi forensik RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses otopsi. Dari hasil otopsi itu akhirnya ketahuanlah kalau Pak Hamka ternyata sudah kehilangan nyawa 10 hari sebelum akhirnya ditemukan di rumahnya tadi. Sedangkan anak bungsunya, Abid Kusai, yang masih bayi itu, kehilangan nyawa 3 hari sebelum ditemukan. Artinya hasil otopsi itu menunjukkan kalau Pak Hamka lah yang duluan hilang nyawa 7 hari sebelum disusul oleh anak bungsunya ya. Nah, menurut keterangan pemilik warung kerontong yang bernama Dila, umur 35 tahun, Pak Hamka sebenarnya sempat beli obat sakit kepala di warung kelontongnya di tanggal 14 Oktober 2023. Lalu keesokan harinya di tanggal 15 Oktober 2023, giliran Bu Hamka lah yang belanja obat di warung dia. Tapi bukan obat sakit kepala lagi. Waktu itu Bu Hamka belinya obat diare di warung Dila itu. Setelah beli obat, tepatnya 10 hari sebelum dia ditemukan sama warga tadi, yaitu di tanggal 18 Oktober 2023, rupanya Pak Hamka juga sempat ngubungin keluarganya lewat HP buat mengeluh kalau dia nih lagi sakit tenggorokan. Berarti selain sakit kepala tadi, terus diare, ditambah lagi ini sakit tenggorokan gitu kan. Tapi keluarganya juga nggak mikir yang aneh-aneh lah. Soalnya semua itu kan cuman kayak keluhan sakit yang biasa aja kan. Bukan yang ekstrim-ekstrim gimana maksudnya. Masa sih itu bisa jadi penyebab Pak Hamka kehilangan nyawa sampai membusuk gitu? Lalu setelah 2 hari pemeriksaan, yaitu di hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, ditemukanlah fakta yang nge-trigger pertanyaan semua orang, yaitu adanya bercak darah di tubuh Bu Hamka, yang padahal sebelumnya kan pas diperiksa, tubuhnya nggak ada luka sama sekali. Jadi kok bisa ada bercak darah? Nah, update terbaru belakangan ini, setelah adanya pencocokan DNA, jawabannya itu adalah darahnya Pak Hamka, guys. Dan karena udah 10 hari berlalu, sejak Pak Hamka hilang nyawa, darahnya ya udah mengering juga. Waktu itu kondisi Bu Hamka di RS Polri Kramat Jati masih dikategorikan lemah oleh tim dokter karena dia lagi menderita kurang darah. Soalnya udah gak makan sampai berhari-hari kan. Jadi dia masih belum bisa dimintai keterangan. Terus infonya nanti Bu Hamka bakal ngejalani tes psikologi juga buat nyari tahu ada apa sama dirinya. Yang jadi tanda tanya banyak orang. Di tempat terpisah, yaitu di rumah Pak Hamka, polisi dan tim Inavis udah ngelakuin olah TKP sebanyak 3 kali untuk mencari lebih banyak bukti. Dan di kali ketiga olah TKP itu, polisi ngundang ahli histopatologi forensik supaya bisa mengungkap kemungkinan Pak Hamka ada menderita penyakit apa sebelumnya. Di situ mereka mengamankan barang bukti yang kayak cairan, terus juga sisa makanan, yang dianggap memang penting untuk diperiksa di laboratorium forensik. Kalau menurut tetangganya sih, selama sebulan penuh di Oktober 2023 kemarin itu, mereka emang nggak pernah lagi ngelihat Pak Hamka sama istrinya itu keluar rumah. Dan nggak ada siapapun juga yang masuk ke rumah itu sebelum akhirnya didobrak paksa sama warga. Jadi dari semua informasi ini, dugaan kuatnya ini bukan kasus kriminal ya. Kayaknya sih emang natural death aja, alias kematian alami. Gak ada tersangka juga kan sampai sekarang. Menurut pendapat beberapa orang sih, ada yang menduga ini semacam kayak ada sekte-sekte terlarang kayak kasus serupa yang lain. Tapi menurut gue sih enggak. Kalau menurut kalian gimana? Nah, akhir-akhir ini udah muncul nih berita ada keterangan dari Bu Hamka sebagai saksi kunci di kasus ini. Makanya kasus ini rame lagi. Awalnya sih keterangan Bu Hamka itu nggak mendatangkan titik terang juga, guys. Jadi Bu Hamka bilang kalau dia nggak kenal Pak Hamka sama anaknya. Udah gitu katanya dia sebenarnya lagi disekap. Lah, disekap dari mana? Orang pas ditemuin dia lagi duduk anteng begitu di sofa. Jadi pengakuannya itu malah bikin kita makin bingung nih, bukannya makin paham. Tapi walaupun begitu, dimaklumin aja ya. Soalnya dia masih linglung walaupun nggak separah pas pertama kali ditemuin. Tapi sewaktu kesehatannya udah lebih pulih lagi, badannya udah makin seger, alhamdulillah Bu Hamka ini udah bisa mengingat lebih jelas lagi kejadiannya. Jadi dia mulai ngasih keterangan kalau sebenarnya Pak Hamka itu meninggal di hari Jumat 20 Oktober 2023 lalu. Yang dimana waktu itu Pak Hamka lagi mau berangkat ke masjid untuk sholat Jumat kayak biasa. Namun tiba-tiba dia jatuh terpeleset setelah selesai ngambil wudhu. Alhasil Pak Hamka pun kehilangan nyawanya dengan kondisi masih memakai baju koko. Sama kayak pas tubuhnya pertama kali ditemuin warga tadi. Awalnya sih Bu Hamka rupanya udah berusaha buat nolongin Pak Hamka yang udah jatuh. Tapi di situ dia jadi lemes banget ngelihat Pak Hamka yang tiba-tiba nggak bernafas lagi. Pengakuan ini sejalan dengan tadi tuh. Ditemukan noda darah di tubuhnya Bu Hamka. Ya emang bener itu darahnya Pak Hamka pada saat jatuh. Lalu kejeplak ke tubuh Bu Hamka pas dia mau coba nolongin. Lalu untuk kenapa Bu Hamka ini nggak ngelaporin kejadian ini dari awal?
Itu karena katanya waktu itu dia lagi dalam kondisi trauma ya. Kesehatannya juga lagi sakit, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terus soal anak bungsunya, Abid Kushai itu, dia kehilangan nyawa karena kelaparan, karena waktu itu Bu Hamka udah lemas banget, sakit selama berhari-hari, jadi nggak bisa ngurus anaknya lagi. Sebenarnya menurut pengakuan Bu Hamka, dia sempat ada niat buat ngelaporin kejadian ini ke tetangga. Akan tetapi lagi-lagi waktu itu dia udah lemes banget, tidak berdaya, dan juga fisiknya nggak cukup kuat untuk keluar rumah guys katanya. Jadi dia cuma bisa berdiam diri di rumah bareng anaknya yang satu lagi. Sampai akhirnya warga datang. Setelah proses otopsi selesai, Pak Hamka sama anak bungsunya pun akhirnya dimakamkan di hari Minggu 29 Oktober 2023 di jam 5.50 sore. Tubuh Pak Hamka dan anaknya Abid Kusyai dibawa pakai mobil jenazah RS Polri Kramat Jati dan dimakamkan bersamaan di satu liang lahat di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi itu tadi kasus ayah dan anak di Koja yang kalian request. Sekarang udah ada update titik terangnya, jadi udah clear ya kasusnya. Next, kalian mau dibawain kasus apa lagi, komen di bawah ya. Kemarin gue denger-denger ada kasus heboh mahasiswa di Bali yang sampai buah jakarnya itu pecah ya guys. Next video kayaknya kita bahas yang itu dulu kali ya. Untuk kejadian ini kita doakan semoga Pak Hamka sama anaknya Abid Kusai bisa tenang di sana, dosa-dosanya diampuni. Dan untuk Bu Hamka dan anaknya yang masih selamat, semoga bisa segera sehat kembali biar bisa beraktivitas normal lagi ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, klik subscribe di bawah biar nanti kalau gua udah up video baru bisa langsung muncul di halaman depan ya. Terima kasih banyak kalian udah dukung channel ini dari nol dan assalamualaikum.